Sore, Naira dan juga Adrian. Halo, Adrian, Naira. Suaranya sudah masuk belum di sana? Halo Kak, Halo, gimana kabarnya, Adrian? baik-baik saja. Lagi nonton Baik-baik tadi aja. Lagi nonton apa, Adrian? anime. Oh, anime di Soalnya aku, mana? aku lagi, aku lagi bosen sih, nggak Oh, main bosen, ngapain-ngapain lagi bosen. Jadi ya nonton anime. nonton. Ya, Kalau nggak ada. nonton kan nggak perlu gini ya. Kalau main game kan harus gini. Iya sih. Oke. Mindset grinding baik. Kalau main games, Adrian paling suka apa nih akhir-akhir ini? Masih suka main games atau nonton aja? Kebanyakan Roblox aku, Roblox. Oh, terlalu banyak. oke. Kalau di But, Roblox, game apa itu yang rekomen, Adrian? oh, Honkai Star Rail. Yang lagi viral tuh ya, kayak yang mancing-mancing itu nggak sih? Enggak, aku nggak demen yang Enggak. mancing. Oh, lebih suka yang apa, Adrian? Tower Tower Defense, Defense. Battleground, Forsaken. Oke, ada Tower Defense, ada Forsaken. Oh, itu Oh. games yang dulu ya, udah familiar itu ya. Ya, selain Roblox, aku main Honkai Star Apa Rail lagi? buat santai. Soalnya gameplaynya enak aja gitu. Apa tuh, Adrian? Game santai. Gameplay mekanik pertarungannya simple dan gampang lah. Itu di mana Cuman aksesnya? Crazy ah, Games, aksesnya di mana? Nama ah, gamesnya apa? Aplikasi atau berupa website gitu gamesnya? buat downloadnya. Iya, itu aplikasi games berarti aplikasi. Se- Saya downloadnya di HP pakai Oh, Google Google Play Store. oh, download di HP ya berarti Pakai aplikasi Play ya Store. bentuknya. Oke, Ya, Adrian. Nggak ada yang langsung dari Google gitu. Akses langsung dari Google nggak bisa. kalau yang dari Google sih yang ku download apa ya? Ada itu. Saya ada beberapa game yang dari Steam, cuman kalau dari Google Oh, Steam saya juga. lupa. Oke, Adrian. Tadi nontonnya di mana, Adrian? Animenya? YouTube. Netflix apa di YouTube? Oh, di YouTube. Saya Ada. nggak punya Netflix. Nggak punya Netflix. Punyanya YouTube. Ya udah nggak apa-apa pakai YouTube aja itu versi free, Adrian. Oke, Adrian. Ya, thank you, Adrian. Kita sapa dulu teman kita Edsel nih baru aja join. Halo, Edsel. Selamat sore, Edsel. Selamat bergabung, Edsel. Suara Kak Oksa udah kedengeran belum di sana? Punya Edsel nih. Gimana kabarnya, Edsel? Boleh dijawab di chat Zoom nih, Edsel. Oke, baik Kak. Oke, thank you Edsel udah join kelas nih. Wah, asik banget nih ya datangnya awal. Mantap Edsel. Kemudian Naira nih. Naira mana nih? Suaranya belum kedengeran Naira. Naira lagi connecting tuh ini ya, akun Zoom satunya. Kayaknya ada problem sama audionya maybe. Iya, betul, Naira. Suaranya mana nih, Naira? Boleh dicek dulu audionya. Ini double ya, Baik, akunnya Naira baik, double nih. baik. Oke. Itu kenapa ada double? Iya nih, Eh, udah udah muncul sekarang ya suaranya. Oke, Naira gimana? Udah makan siang belum tadi? udah. Udah, makan siang. Udah. Terus ada kegiatan apa tadi hari ini ya, Naira? Sekolah? Nggak sekolah sih Oh, ya. nggak sekolah. Libur. Naira libur hari ini. Libur tengah semester. Oh, libur Wait, setengah what? semester. Udah ujian berarti, Naira. Iya, Mantap, Naira. Liburnya maksudnya sampai kapan, Naira? lah. Sampai Senin besok. Oh, sampai hari Senin besok. Wah, Berapa udah hari? libur loh. Punya Adrian gak libur tuh. 7 hari. 7 hari. Wah, lumayan lama ya bisa untuk refreshing tuh, Naira. Liburannya diisi Ya, sama apa aja, Naira, kalau liburan gini? Main, main jalan-jalan. gambar gitu-gitu aja. Suka gambar ya, Naira ya. Jadi diisi gambar tuh. Oke. Kalau Ya, main games, Naira suka main games juga nggak? Atau lebih suka iya. gambar? Iya, suka games. Games apa, Baik. Naira? Sukanya games apa? Oh no. Uh, wait, let me list it. Let me list it. Oke. Uh, Delta Force, Arkaya, Mm-mm. Roblox, Oh, banyak banget. Genshin Impact,
Honkai Star Rail, eh, iya kayak Infernalia gitu. Lumayan banyak nih Iron gamenya Kingdom, Naira. udah, Wow, udah. berapa itu? 10. Eh, Banyak. banyak. Banyak banget ya. Paling Oke. jauh first stage. Aku kayak Oh, aku kayaknya sekitar berapa ya? Adrian Aku ada nggak yang lupa. pernah dimainkan gamenya Naira nggak itu tadi? Roblox ya? Mungkin Roblox Roblox, ya. Honkai Star Rail Iya. paling. Oke, udah pernah mabar belum? Nggak pernah. Belum. Nggak, belum Nggak pernah. pernah. Sama di kelas ini, ada yang pernah mabar sama teman-teman yang di kelas ini nggak? Sama sekali Oh, kagak. belum Belum. Sama pernah. sekali kagak. Oh, itu berarti di kelas satunya itu dulu kayaknya punya Adrian bukan sih? Di Python salah satu yang mabar itu ya? Bukan Adrian. Hmm, Bukan ya? Di enggak. kelasnya Adrian Arwin waktu itu nggak pernah mabar ya berarti ya? Oke. Enggak ada. Biasanya yang ini yang usianya masih yang di bawah teman-teman ini kayak usia berapa tahun ya? 10 tahun gitu. Itu mereka banyak yang pada suka mabar tuh. Jadi di luar kelas mereka ini tuh keren akun buat mabar. Hmm. Oke, Adrian, Naira, Edsel. Kalau Edsel suka main games juga nggak nih, Edsel? Games apa yang Edsel suka mainkan nih? Edsel boleh dibalas di chat Zoom ya. Halo, Arwin. Assalamualaikum, Selamat Kak. bergabung. Waalaikumsalam. Halo, Arwin. Gimana kabarnya, Halo, Arwin? Kak. Baik, Oke, Kak. baik. Tadi pulang sekolah jam berapa, Arwin? Jam 2 ini. Jam Jam 2 sih. 2. Oh, udah selisih 2 Iya, jam ya tadi ya. Ini iya. udah mulai libur belum, Arwin? Nih, punya Naira tadi udah mulai libur tuh. Libur Arwin apa? libur tengah semester katanya. Kalau di tempat Arwin belum ada libur ya. Belum, masih lama banget. Masih lama banget. Oke, terus tadi kegiatannya Arwin setelah ini setelah pulang sekolah apa tuh? Nyiapin buat besok ngerjain PR atau apa? Nyiapin ini, baru bikin Canva. Ini udah selesai. Oh, buat coding ya, mantap. Itu yang Iya, presentasi kemarin. Oke, iya. ya Arwin boleh selesaikan nanti buat presentasi di graduation tuh Arwin. Oke, good Arwin. Hmm, Ini nggak presentasi. Presentasinya nanti di graduation. Loh, Iya, padahal udah tak buatin loh. iya nggak apa-apa, disimpan dulu Arwin, disimpan dulu, disimpan dulu. Oh, Karena nanti waktu alah. graduation, Arwin tinggal langsung presentasi karena sudah siap. Itu memang harus selesai saat-saat ini gitu, Soalnya biar nanti tak waktu kirain graduation. kak saya tuh ngomongnya nggak ke Mm-mm. apa itu. Tak kira ngomongnya hari ini. Oh, enggak, Arwin. Yang kemarin Kak Oksa bilang itu saat graduation, bilangnya. Kemarin. Alah. Coba dilihat lagi di WhatsApp. Itu kemarin Kak Oksa udah balas lagi ke Arwin ya. Nanti saat graduation Arwin gitu. Masih ada chatnya nggak ya? Coba kita lihat. Nah, tuh yang terakhir Arwin tuh. Iya betul Arwin presentasinya nanti waktu graduation ya gitu. Arwin mungkin belum baca lagi ya. Oke, nggak apa-apa Arwin. Yang penting Itu udah tanggal berapa ya? disiapin. Lupa aku. Graduationnya nanti tanggal berapa nih? Coba kalau saya bantu cek dulu ya. Graduationnya kita itu tanggal berapa nih? Coba kita lihat dulu nih, teman-teman. Oh, tanggal 23 bulan 10 Oktober nih. Oktober Oh, tanggal oke, dua oke, puluh oke. tiga, Iya, masih tanggal 23 nanti Arwin. Bulan ini ya. Iya, nggak kerasa ternyata cepet banget ya, teman-teman ya. Udah mau lulus aja Iya. nih. Rasanya ini udah masih Seru. bentar loh Iya, rasanya. rasanya kayak baru kemarin gitu kita belajar bareng di sini. Tahu-tahu udah mau lulus, nggak ini nggak Iya, nggak kerasa. kerasa banget ya. Iya, Arwin, Habis nggak kerasa ya. graduation ini aku mau pindah kelas nanti. Oke, Arwin, boleh. Oke, ini kita sapa dulu Denis, teman-teman nih. Halo, Denis. Selamat sore, Denis. Selamat bergabung. Sore Denis, sore gimana kak, kabarnya? lagi sakit batuk aja sih. Lagi batuk. Kenapa tuh? Karena cuaca mungkin ya, Denis ya. Di sana cuacanya gimana, Denis? Sering hujan nggak? Sering hujan lah. Udah hujan terus angin besar kemarin di tempat Kausa kemarin anginnya gede banget sampai internetnya hilang. Terus karena kecapean juga mungkin tuh Denis ya. Karena Mungkin kak. kecapean, kehujanan mungkin ya. Terus jadi batuk. Udah diminum-minum obat, Denis? eh oh iya lupa ya. Ntar deh ntar. Minum vitamin C minimal ya, minum vitamin C. Biar Iya kalau kak. nggak minum obat nggak apa-apa, tapi minum vitamin C, air putihnya, terus makannya ya dikasih vitamin gitu, biar daya tahan tubuhnya naik.
Oke, Denis. Gitu. Ini Kak Usa juga agak kemarin kemarin hari Senin nih agak pilek sama batuk dikit. Tapi ini sekarang alhamdulillah sudah sembuh teman-teman ya. Oke. Ya, jadi teman-teman dijaga kesehatannya nih masih ini ya musimnya tuh lagi perubahan dari panas ke hujan. Tapi juga perubahannya itu nggak yang gini teman-teman nggak yang stabil gitu loh. Jadi waktu musim hujan juga kadang panas ya. Jadi siangnya panas, malamnya dingin banget. Jadi kayak ekstrim gitu suasananya. Suasana sama suhunya ya, suhunya ekstrim. Jadi teman-teman bisa dijaga tuh kesehatannya ya. Kalau kecapean bisa diperbanyak dulu istirahatnya gitu, dikurangin aktivitas yang bikin capek-capek gitu teman-teman. Dan juga olahraga. Siapa yang suka olahraga di sini? Ada yang suka olahraga? Denis Bisa suka juga sih, Kak. olahraga nggak? Suka. Apa tuh Setiap biasanya? minggu pasti selalu diluangin sih. Oh, diluangin. Apa tuh? Futsal atau lari atau Kalau yang lainnya? apa antara lari paling main badminton aja sih. Main badminton atau padel yang lagi ngetren. Enggak, enggak. Enggak, Kayaknya jarang. badminton. Ada yang main padel nggak di Ya, sini teman-teman? Ada. apa? Padel itu loh yang lagi ngetren baru-baru ini teman-teman. Itu Ada. mahal banget. Nggak tahu aku Iya. tuh. Iya, kalau saya juga belum pernah itu mirip-mirip sama tenis ya, teman-teman ya. Kalau di sini tuh ada lapangannya tapi lapangan tenis bukan lapangan padel. Oke, ini Dennis sudah join. Kemudian ada Dilan juga. Kita sapa dulu Dilan. Halo Dilan, selamat sore. Dilan, selamat bergabung. Gimana kabarnya Dilan? Suaranya udah lama gak kedengeran nih Dilan. Boleh dinyalakan nih. Oke, badminton lebih seru badminton nih daripada padel. Iya nih. Ternyata Dilan suka juga olahraga ya. Biasanya kalau main sama siapa nih Dilan? Badmintonnya sama kakak atau sama family atau sama teman-teman di sekolah? Baik, bentar lagi makan. Oh ya, boleh boleh. Dilan lagi makan nih ternyata. Oke, boleh Aku boleh. aku Di demen bulu sekolah tangkis sih. ada eskul. Oh, ada eskulnya juga. Ikutan ekskul, demen bulu tangkis nih. Adrian juga suka. Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis suka juga. Biasanya kalau main ada ekskul juga nggak, Adrian? Enggak, Ada. Atau ikutkan enggak, klub, komunitas? Enggak juga. enggak, Oh, enggak. mainnya di mana, Adrian? Di lapangan atau di depan rumah gitu? Jarang aku, Oh, jarang tapi jarang, jarang. seringnya itu kayak di depan rumah. Di depan rumah waktu pagi-pagi gitu ya, masih sepi di jalan. Hmm, Itu Asal banyak nggak banget nyangkut tuh. ke pohon. Iya tuh, Terus biasanya waktu kecil, kalau saya juga kadang main tuh sama temen-temen, waktu pagi masih sepi kan ya. Jadi kadang masih nyangkut-nyangkutnya tuh nggak terlalu jauh-jauh lah, karena ada di jalan ya. Kalau udah di deket rumah gitu, nyangkutnya sampai di atap rumah. Jadi harus sedia banyak gitu, karena depan sering rumah, nyangkutnya. Iya, depan rumah aku mah banyak pohon, banyak pohon di tempat Adrian. banyak. Masih banyak pohon ya. Berarti ini dong sejuk dong. Di sana suhunya berapa biasanya kalau malam, Adrian? Suhu normalnya berapa kalau malam? Dua dua puluh Hmm, dua, 25 atau berapa tuh? Kalau nggak di tahu sini tuh sih. 22 derajat, teman-teman. Udah kayak pakai AC di sini. Di punya Kausa itu 21 derajat sampai 22. Akhir-akhir ini tuh dingin banget di sini Aku kok kalau pakai AC malam. di, aku kok pakai AC Hmm, 22 atau 25 gitu atau iya. 26 itu kadang Hmm, suka jadi dingin banget, nggak tahu dingin tuh banget. suhunya. Iya, normalnya kan 26. Biasanya kalau kalau normal tuh suhu normalnya 26, 25 gitu kan. Itu udah Hmm, normal tuh. Kalau mau dingin ya 25 ke bawah ya. 23, 22 gitu tuh udah dingin banget tuh. Terus lebih pakai men selimut kalau tidur. lebih mending sih daripada di Bogor, dingin parah di Iya. Bogor. Dingin banget ya di Bogor karena pegunungan ya mungkin ya. Di Ya daerah Bogor pegunungan. tuh pegunungan, terus Heeh. banyak juga pepohonan ya, masih asri banget wilayahnya. Iya. Oke, teman-teman ya. Oh, ini ada Izan juga. Kita sapa dulu Izan. Halo, Izan. Selamat bergabung, Izan. Selamat sore. Izan nih, minggu lalu belum ketemu sama ini ya, Kak Ufa ya. Gimana nih, Izan? Kabarnya, Izan? Waktu itu sudah dapat kelas pengganti belum, Izan? Apakah sudah dapat kelas penggantinya? Sudah, Kak. Oke, berarti sudah dapat kelas pengganti ya. Sudah aman ya, Izan ya. Nah, ini kabarnya gimana nih, Izan? Udah makan siang belum tadi? Izan nih, udah makan siang. Makan siang sama apa, Izan?
Sama ikan. Oh, Izan suka ikan nih. Oke. Ya, thank you Izan udah join. Ya, teman-teman nih udah cukup banyak yang join ya. Masih kurang Ken nih. Ken belum kelihatan ya. Sambil nungguin Ken, teman-teman Miss akan kau akan share screen sedikit ya. Jadi, hari ini agenda kita adalah membahas tentang GitHub ya. Seperti yang kemarin Kak Usa spill sedikit ya minggu lalu. Ada GitHub. Nah, ini teman-teman, coba kita lihat planning. Ya, jadi untuk hari ini tanggal 2 Oktober itu pengulangan pengantar GitHub. Nah, jadi ada Git atau GitHub itu yang akan teman-teman gunakan untuk mendokumentasikan proyek yang teman-teman buat di minggu-minggu sebelumnya. Jadi waktu itu teman-teman kan sudah pernah bikin project games ya. Ada game apa aja? Siapa yang masih ingat? Coba Adrian. Boleh dibantu Adrian. Game apa aja Wait, yang pernah kita buat? game shooter, Masih ingat gak? Game apa aja? maze, Maze, terus apa lagi? labirin, shooter. Labirin, oke, shooter, ya. Ada lagi? Udah, Kayaknya itu itu, aja. kayaknya itu doang sih aku ingat. Ya, itu gamenya ya. Terus selain game, ada aplikasi itu. Adrian pernah bikin aplikasi loh sama teman-teman. Apa itu Waduh, aplikasinya? Coba, kalau siapa yang aplikasi masih sih ingat? nggak apa. Aplikasi sih nggak Lupa, apa. lupa. Oke, coba kita ingat-ingat ya teman-teman ya. Dulu kita pernah bikin beberapa aplikasi loh ternyata. Jadi ada Aplikasi aplikasi. memori bukan? Nah, Arwin masih ingat tuh. Aplikasi memori, betul. Ada memory card ya. Terus apa lagi Arwin? Boleh dibantu Arwin? Selain Sama memory card? itu yang ngedit foto. Ya, ngedit foto. Ada easy editor itu ya. Edit-edit foto. Iya. Terus apa lagi Arwin? Masih ingat Arwin? Selain itu? Ada lagi nih, satu lagi yang untuk nyatat-nyatat namanya apa teman-teman? Untuk Oh, mencatat. notebook, notebook, Iya, notebook. notebook seperti notepad yang teman-teman punya di aplikasi di laptop itu ya. Nah, kita buat Smart Notes itu untuk mencatat. Nah, jadi teman-teman kalau udah pernah bikin project-projectnya, itu kan dalam bentuk file Python ya. Kalau di Algo Python itu ada file Python yang sering teman-teman buka. Nah, itu nanti kita download, teman-teman, atau boleh disiapin dulu, ya, boleh dibuat di file baru boleh, atau dicari dari dokumen. Kemudian file Python-nya nanti kita upload, ya, kita dokumentasikan ke sebuah website namanya GitHub. Siapa yang di sini yang sudah pernah punya GitHub? Coba, ada yang punya GitHub di sini? Saya Ada? Kak, Arwin sudah punya GitHub. Oke, sudah dari kapan, Arwin? sejak mungkin Sejak? 4 bulan yang lalu mungkin. Oke, 4 bulan yang lalu. Udah Pas mau familiar ya? belajar itu, pas belajar Unity Hub. Oke, belajar Unity Hub ya, ada di GitHub ya untuk media belajarnya. Iya. Ya, bagus Arwin karena sudah Buat ngambil familiar tuh. projectnya orang lain sih. Oh, buat fork ya, buat fork. Iya. Kan Iya, harus bikin akun itu kalau nggak salah. iya betul, harus punya akun dulu. Berarti Arwin sudah pernah punya akun ya, bisa login aja langsung Iya. pakai akun yang pernah dibuat sama Arwin. Oh, Oke. nggak perlu download dari Algo Python ini ya? Iya, untuk downloadnya file Python-nya ya. Jadi untuk file Python-nya itu tidak perlu di-download sepertinya. Teman-teman langsung cek aja di dokumen di folder Algo Python itu nanti kalau teman-teman telusuri akan muncul file Python-nya gitu. Nah, kalau Oh udah iya. disiapin ya file Python-nya nanti upload, kita siapkan di GitHub. Oke, siapa lagi selain Arwin yang sudah punya GitHub, teman-teman? Yang Saya sudah nggak punya tahu akun sih. GitHub, Kayaknya saya Dilan, nggak tahu sih Adrian, aku. Aku nggak Naira, tahu. belum ada. Oke, Belum Adrian tahu. belum tahu. Belum Oke, pernah dengar kayaknya. belum pernah denger juga. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi coba kita cek. Denis barangkali nih. Denis apakah punya GitHub atau Edsel nih? Edsel, Izan. Ya, siapa yang punya GitHub nih? Naira. Coba Belum. ada GitHub Kak. Oh, ada. Denis pernah Enggak, dengar tapi baru pernah baru dengar. dengar sih. Oh, baru denger ini ya? Oke, ya nggak apa-apa, Denis. Jadi nanti kita mulai dari awal ya. Dari pembuatan akun, kemudian nanti kita siapkan akun GitHub kita, lalu kita siapkan repository, kita buat repository bersama, lalu kita upload filenya gitu ya. Nanti Kak usah kasih tutorialnya deh dari awal. Oke, GitHub aku pakai buat cari project server atau kamera. Oke, Dilan sudah familiar ya. Sudah familiar dengan GitHub tapi belum punya akun. Udah punya akun belum nih, Dilan? Dilan sudah pernah punya akunnya belum? Udah. Oh, udah punya. Nah,
Berarti ada Dilan dan juga Arwin ya yang sudah familiar ya. Ya, Dilan. Nah, karena Dilan sudah punya akun, nanti bisa langsung masuk ke GitHub menggunakan akun yang sudah ada ya. Dilan tinggal buat repository aja seperti yang Arwin punya tadi ya. Jadi langsung buat repository. Sudah pernah buat repository atau belum nih? Arwin dan Dilan? Belum? Kalau belum nih, Kak Ausa nanti kasih tahu repository. Ada yang tahu nggak repository? Coba Baru kita dengar aku. belum baru dengar ya. Oke, nggak apa-apa, Arwin. Belum sih. Oh ya, karena belum nanti kita coba teman-teman. Cara buat repositorinya juga ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi nanti tugasnya teman-teman adalah menyiapkan GitHub ya. GitHub ini nanti tampilan awalnya seperti ini ya. GitHub di awal itu nanti tampilan awalnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa login menggunakan akun Google. Ya, pastikan teman-teman sudah punya email ya, akun Google. Kemudian kalau sudah bisa, langsung masuk aja pakai akun Google. Lalu verifikasi bisa menggunakan email ya. Teman-teman bisa siapkan emailnya juga untuk verifikasinya. Lalu setelah itu, teman-teman bisa menggunakan GitHub ini sebagai sumber untuk belajar ya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, bisa untuk mendokumentasikan folder-folder ya, dokumen yang sudah pernah teman-teman buat. Contohnya, ketika teman-teman sudah pernah membuat project games, project aplikasi, kita bisa siapkan ya, disimpan di dalam GitHub. Nah, kenapa perlu disimpan di GitHub? Suatu saat ketika teman-teman nanti ya, kalau algo Python-nya tiba-tiba nggak bisa dibuka gitu ya, itu contoh sederhananya. Atau kalau tiba-tiba laptopnya teman-teman ya, pengennya laptopnya tetap stay terus ya. Tapi kan nggak selamanya laptop itu bisa stay ya teman-teman. Contohnya punya Kak Oksa dulu laptopnya rusak, terus foldernya hilang semua, udah gitu. Nah, makanya kita harus punya backup teman-teman gitu. Jadi harus punya backup ke sebuah tools gitu. Banyak sekali sebenarnya untuk penyimpanan cloud ya, teman-teman. Namanya penyimpanan cloud ini ada beberapa contoh seperti GitHub salah satunya. Itu sejenis sosial media, teman-teman. Sosial media untuk para developer di dunia. Nah, itu banyak banget. Nanti teman-teman bisa saling follow nih. Dilan ya, Arwin yang udah punya nih bisa saling follow juga. Nanti kita follow-followan ya, teman-teman ya. Kalau sudah punya akunnya nanti kita follow-followan. Terus nanti teman-teman bisa menyimpan foldernya yang teman-teman sudah pernah buat gitu. Filenya ya, filenya bisa disimpan di repository di GitHub. Nah, ini sering pernah Kak Ausa ini tampilkan yang ini loh teman-teman, GitHub ini. Ya, ini Kak Ausa sudah kasih eh, pengantar informasi dan lain-lain ya. Kalau masih kosong nanti teman-teman di sini muncul tampilannya masih repository aja gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau tambahin readme juga boleh ya. Itu readme hanya sebagai tambahan informasi kalau teman-teman mau berikan informasi detail gitu. Oh, ini ada pertanyaan dari Arwin, coba kita baca dulu. Kalau buat backup terus file hilang, harus tahu passwordnya kan buat login GitHub-nya. Iya betul, Arwin. Kalau mau masuk harus pakai password. Tapi kalau lupa passwordnya, bisa klik aja lupa password, nanti akan dikirim sebuah link konfirmasi gitu ke email. Jadi yang perlu disiapkan itu emailnya, Arwin gitu ya. Karena kalau lupa password bisa masuk ke email nanti gitu. GitHub buat portofolio ya, iya betul. Apalagi kalau teman-teman bercita-cita sebagai developer ya, sebagai programmer. Ini sangat bermanfaat banget ketika nanti teman-teman ditanyain, mana portofolionya gitu. Nah, portofolionya nanti bisa disiapkan di sebuah website tertentu yang akan teman-teman buat, misalnya bikin website sendiri boleh ya, atau menggunakan GitHub. Nah, itu juga bisa. Atau menggunakan sebuah CV ya teman-teman. Kalau tahu CV, CV itu biasanya yang untuk bekerja gitu teman-teman ya, untuk mendaftar kerja atau mendaftar beasiswa, lalu mendaftar kuliah, itu biasanya disiapkan sebuah CV teman-teman. Nah, itu di sana bisa kita buatkan sebuah portofolio juga. Nah, selain itu, teman-teman bisa menyiapkan repository di sini. Tuh ya, jadi di bagian ini ada repository. Coba, di sini Kak Oksa berikan sedikit tutorial. Bagaimana cara membuat repository, teman-teman bisa klik pada bagian repository. Ya, kalau sudah diklik pada bagian repository, teman-teman bisa mulai menemukan repository. Kalau ini kalau sudah ada ya, kalau belum ada nanti teman-teman akan ada tombolnya. Mulai membuat repository seperti itu. Oke, kemudian
Nah, ini ada sign in. Kita masuk dulu ya, teman-teman ya. Ini sepertinya Kak Oksa tampilannya seperti ini karena nggak belum masuk. Jadi boleh masuk dulu. Kak Oksa nanti kalau udah masuk, nanti akan ada tampilan untuk. Nah, ini coba kita masuk dulu ya, teman-teman ya. Oke, udah bisa. Bentar, masih loading. Kita tunggu dulu ya. Ini sambil nungguin. Udah sign in ya, tapi kok masih belum. Profilnya mana ya? Udah nih. Continue with Google juga bisa, teman-teman. Kalau ini ada opsinya ya, coba kita cari. Oh, send SMS. Coba ini kalau saya cek dulu ya, teman-teman ya, SMS-nya. Ini harus pakai SMS nih kalau dulu. Ini udah lama banget punya Kak Ausa dari tahun berapa ya? Udah lama ini. Bentar. Kalau nggak tahu dibuka itu lama-lama itu ya harus masukin password gitu. Iya, betul. Harus pakai password ini. Kak Ausa juga udah lama nggak buka, jarang sih nggak usah buka ini. Paling bukanya itu tanpa login gitu loh, buka GitHub-nya tanpa login. Karena sekarang Kak Usa kan nggak terlalu pakai GitHub. Dulu waktu buat project-project gitu, Kak Usa simpan di GitHub terus. Kalau sekarang nggak selalu di GitHub, teman-teman bisa pakai Google Drive ya. Kalau di Google Drive ini kebetulan Kak Usa udah berlangganan gitu teman-teman. Jadi pakai Google Drive juga bisa ya. Jadi kalau Google Drive Oh, yang biasanya dapat versi dua free. terabyte ya. Iya, betul. Kalau versi free itu kan masih 15 GB aja ya, Arvin ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau pakai Google Drive juga bisa itu untuk berlangganan yang versi bulanan itu ya, bisa yang berapa giga, 100, 200 dan lain-lain. Nah, itu semakin banyak juga bisa teman-teman ya disimpan di sana. Oke, nah kalau di sini dia bisa open public gitu, ataupun bisa secara private. Jadi tenang aja kalau teman-teman nggak pengen dilihat orang-orang gitu ya proyeknya, itu bisa di private ya. Teman-teman bisa di private, bisa diatur teman-teman. Atau mau di open public juga bisa. Ini contohnya punya Kak usah di open public aja. Soalnya biar bisa berbagi juga. Ini banyak yang stars teman-teman ya, banyak yang kasih bintang-bintang gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan project dari siapapun gitu ya, kemudian teman-teman nilai itu bermanfaat, itu bisa di stars gitu, di star biar bisa apa tersimpan teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Punya Kak ada yang udah di star sama orang lain juga karena menurut mereka bermanfaat gitu. Nah, ini untuk menemukan repository teman-teman bisa klik di sini ya. Coba nanti kita contohkan dari yang masih kosong ya teman-teman ya. Kalau di sini tampilannya sudah terisi seperti ini bingung. Kalau mau buat baru nanti tampilannya beda. Coba boleh dibantu yang udah bikin akun tapi masih kosong. Dari Dilan atau Arwin nih, boleh nih. Gak usah stop share dulu deh. Coba boleh Iya kak. dibantu. Ya, dari Arwin boleh. Arwin boleh di-share screen. Kita masuk ke GitHub-nya Arwin yang masih kosong repositorinya. Coba Arwin. Kita lihat tutorialnya ya teman-teman ya dari tempat Arwin nih, Oke, karena tampilan oke. punya Kausa udah terisi. Nanti beda. Oke, masuk ke Bentar, Google. bentar. Mm-mm. Google, terus kita tulis GitHub. Bentar passwordnya tak lihat Oh ini iya, dulu. boleh passwordnya. Ya, sambil menunggu Arwin, teman-teman boleh sambil disiapkan dulu GitHub-nya, teman-teman ya. Miss kirimin linknya ya. Gak usah kirimin linknya di chat Zoom. Loh kok Chrome-ku nggak bisa dibuka? Oh, kenapa? Kita klik open dua Nggak tahu. kali. Oh, Kita klik open. dua kali. Ih, Kita klik dua alah. kali. Bisa ya, Arwin. Tenang Arwin. GitHub. Oke. Nah, ini GitHub kamu saya login kirimin. atau Ya. apa? Ini ya. GitHub build, ya boleh. Klik di paling atas boleh. Nah, ini dia. Bentar. Arwin sudah Ini punya akunnya email. bisa, ya bisa pakai sign in atau sign up nih. Kalau belum punya kan sign up ya. Kalau punya langsung sign in aja. Klik di sini. Tahu. Udah bisa? Coba dulu. Klik lagi coba Arwin. Sign in-nya. Oh, ini. Oh, klik di sini Arwin. Kalau udah punya akunnya, klik di sini dulu. Kalau itu sign up, bisa di copy Oh, emailnya, terus klik yang sign in.
Yang tadi tuh, di sebelah kanan ada tombol kecil sign in. Nah, klik di sini. Oh, ala ketutupan ini. Oke, nggak Saya apa-apa. apa kalau saya in? Sign in. Kalau udah punya akun kita sign in aja. Nah, ini dia. Continue with Google atau pakai email waktu itu Arwin. Pakai email ya. Masukkan dulu emailnya. Email itu G-nya kapital atau enggak? At Gmail enggak kapital kecil. At gmail.com. Passwordnya masih ingat? Nama. Oke, dicoba dulu. Loh, kok nggak Verif. bisa dibuka itu? Oh, ini tadi kalau lupa password. Arwin lupa passwordnya apa enggak? Enggak. Enggak, boleh ditulis aja. Lalu sign in Usia yang warna hijau. 13. Klik di sini. Nah, udah. Nah, ini ada verifikasi kode di email. Arwin bisa buka email dari HP, bisa. Ada email di HP, Arwin, yang ini namanya. Belum. Oke, boleh dibuka di Chrome juga. Klik di sini, Arwin. Kok di mana Chrome Di ini? sini, ya. Kemudian di samping kanan itu biasanya ada Gmail. Di mana nih? Kok nggak ada ya? Ketik aja Gmail gitu, Arwin. Oh, Gmail ini. Iya, Gmail yang biasanya Arwin buka. Sering ya, sering pakai Gmail ya, Arwin ya. Boleh dibuka Kita lihat Gmail. Iya, tahu mau ini ya. dibuka. Iya, betul. Biasanya verifikasinya pakai Gmail atau pakai nomor handphone, teman-teman. Tergantung waktu Enggak itu ya tahu pakai. pembuatannya. Nah, yang paling atas ini Arwin bisa klik paling atas. Oh, ini kok nggak keluar di HP ku ya? Ah, ini mungkin karena emailnya berbeda yang di HP sama di itu. Bisa diklik langsung Nggak aja linknya nih. Ya, if mana? you did to Oh, attend your ini ya. site, oke, klik di sini. Ya, visit this link. Oke, coba. Nah, masukkan username sama password lagi, Arwin. Nah, teman-teman, ya, pembuatannya biasanya emang verifikasinya agak berlapis ya, teman-teman ya. Jadi bisa disiapin email. Pastikan teman-teman punya email dulu. Yang belum punya Iya. email boleh buat dulu ya. Boleh buat email dulu. Oh, masih belum bisa. Why? Kenapa nih? Coba kita cek lagi. Recent authentication code. Oh, ini kode. Kode ini Arwin. Coba klik di sini. Tahun. Ada kodenya nggak tadi? Klik lagi di email. Oh, 58 ini ya. Nah, ini dia. Kirain link ternyata Walau, kode. Copy kodenya. Kodenya kayaknya baru lagi deh. Arwin boleh pakai yang baru deh. oh, Oh, iya. ini yang terbaru. Arwin kembali dulu ke kotak masuk, back lagi. Ah, Nah, ini yang kitab dua ya. terbaru, ya, GitHub yang kedua. Nah, udah Oh, terus ini. pakai yang baru nih, Arwin ya. Terus di copy, pindahin di GitHub. Oke, kita verifikasi. Oh, ini. Verifying. Ah, ini. Punya Udah tuh. bisa. Nah, ini dia. Oke, kita kembali ke profile, public profile ya. Nah, ini dia. Boleh dikasih nama dulu. Arwin belum dikasih nama ternyata public profile-nya. Oh, Oh, ini. ini Ini beda ya nanti sama bisa ini. diisi ya. Ini nanti bisa diisi. Ada bio, teman-teman ya. Nah, Arwin nanti dan teman-teman bisa diisi nama publiknya. Lalu bionya itu bisa berupa informasi nih, teman-teman. Saat ini kan student ya. Sebagai student di International School Algonova. Kemudian teman-teman bisa tulis hobinya atau teman-teman itu passionnya tuh di mana sih gitu. Kalau di coding itu kan banyak ya. Ada web programming, kemudian machine learning, kemudian apa? Application ya, pembuatan aplikasi atau game developer dan lain-lain bisa ditulis gitu. Bebas, teman-teman bebas berkreasi. Kasih ini gimana? Locationnya bebas mau dikasih boleh. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Sidoarjo gitu kan. Sosial. Kok nggak usah ya? Ini Sosial URL ini lokal. link. URL ini biasanya bisa berupa link. Buat yang profesional biasanya pakai LinkedIn. LinkedIn itu sosial media buat cari kerja gitu, Arvin. Udah tahu LinkedIn belum? Oh, belum. LinkedIn belum ya. Nah, belum punya nggak berarti dikosongin aja. Nggak apa-apa. Atau mau di Instagram juga boleh. Ya, itu dia. Oke. Kalau sudah, Arvin bisa scroll lagi ke atas. Ini ada tombol save-nya nggak, Arvin? Di bawah. Coba scroll ke bawah. Ya, Ada update update profile kan. profile. Iya, kita update profilnya dulu biar kesimpan. Oke, sudah Oh, diupdate. pencet itu dulu. Iya, kita klik dulu update profile.
Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Nanti ini tutorialnya kalau yang Oh, masih kosong dia iya. seperti ini nih. Boleh di-update profile dulu. Klik update profile. Nah, dia udah loading tuh. Nah, sudah tersimpan. Arwin bisa go to your personal profile. Bisa klik di sini. Di samping kanan, Apa? tadi ada tulisan go to your personal Ini profile. ya. Nah, ya, betul. Kita klik di sana. Nah, ini dia. Ini adalah akun. Nah, Arwin udah aktif di sini tuh di bulan Mei tuh. Oh, Pembuatannya Mei waktu Mei itu kemarin. ya. Iya, biasanya hijau. Kalau tiap hari hijau teman-teman ya, sering aktif sini semuanya hijau nih dari awal sampai akhir. Nah, itu teman-teman. Semakin pekat semakin lama ya aktifnya. Oke, Oh, maksudnya nah hijau ini eh, bikin akunnya gitu. hijau itu ketika kita aktif di GitHub, entah itu bikin repository, membuat akun, atau fork, atau Iya, explore itu buat akun. akun. Ya, nah itu dia. Oke, lanjut Aku lagi ya. bingung sama kitab ini, nggak ada Mm-mm. apa ya, cuma tulisan doang harus mencet Iya, link ini, link iya, masih bingung itu. karena tampilannya masih begitu kompleks gitu ya, Arwin ya. Oke, nah sekarang Iya. kita lanjutkan untuk pembuatan repositorinya, Arwin. Coba kita Oh, di klik mana? di sini Oh, apa ini. ini? Ada tulisannya additional contribution. Kemudian something like this. Coba kita klik di atas dulu, Arwin. Kita cari make repository ada nggak? Klik tanda plus ini coba, Arwin. Ada apa Oke. di sana? Oh ya, new repository. Klik new repository. Oh, Oke, ala ini kan. yang atas itu, new repository. Oh, Dilan udah buat. Wow, keren, Dilan. Boleh nih, habis ini nanti di share screen ya, Dilan ya. Boleh, Dilan. Boleh dibuat dulu Oh, ini repositorinya. diisi ya. Keren, Dilan sudah bisa. Ya, betul. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa diisi nama repositorinya di sini. Boleh dikasih nama dulu, nama projectnya. Contohnya ini adalah project Algonova ya. Project Oh, Algonova Coding mau dikasih nama apa waktu itu ada. Tergantung nih ya, projectnya ada apa aja kemarin. Ya, project games, maze game, kemudian ada space game. Nah, kemudian ada apa lagi? Tergantung namanya bisa di-adjust ya, boleh diisi. deskripsi ini. Lalu deskripsinya ini Oh, berupa informasi tambahan tentang aplikasi yang ada di situ. Jadi, project ini dibuat untuk memenuhi apa, kemudian project ini berisi sebuah games yang terdiri dari ini boleh. Teman-teman bisa jelaskan project apa sih itu gitu. Intinya seperti itu. nah, terus habis ini apa? Oke, Ini nambahin, beginners. cara nambahin Oh pemrogramannya ini, gimana? ya. Kemudian kalau sudah Arwin bisa klik pada nah ini public. Kalau mau public bisa pilih yang public. Kalau yang Oh, private publik bisa aja. klik yang private. Oke, good ya, boleh Arwin. Kalau sudah mau ditambahkan readme nggak? Readme biasanya isinya Ini itu loh. informasi. Readme itu sebuah markup code gitu. Jadi isinya informasi. Mau ditambahin boleh. Kalau Nggak usah nggak juga dulu. nggak apa-apa, nggak dulu. Oke. Kalau Kalau sudah ini kita apa? bisa yang ini Oh, ada Gitnor. Gitnor itu kalau saya nggak sering pakai sih, jarang, jarang pakai. Ini cuma kasih informasinya aja nih, gitu. oh ini bahasa Ada, pemrograman apa gitu ya? iya betul. Kemudian biasanya dia sudah bisa langsung membaca ya. Dia mendefinisikan, oh ini codingnya Python, oh ini ada JavaScript gitu. Oke, udah bisa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Cara membuat repository pertama ya. Kalau sudah, lanjut untuk menambahkan file. Caranya bagaimana? Coba kita cari untuk menambahkan file, Arvin. Ada nggak di sini? Ini. Oh, bukan ya? Kalau ini kolaborators, misalnya Alvin mau bekerja sama nih ya, sama bikin proyeknya sama Dilan, sama Kak Oksa, terus sama Denis, Naira, dan lain-lain gitu ya. Jadi boleh nambahin akun-akun teman-teman. Jadi nambahinnya bisa pakai email gitu. Jadi diundang gitu loh. Oh, biar tahu bikin bareng siapa gitu. Iya, betul. Jadi bisa kalau bikin project barengan. Biasanya kalau bikin aplikasi itu kan ada bagian back end engineer, ada front end, Oh ada iya ya, ada machine yang learning kayak full gitu-gitu ya. stack gitu Ya, ya. ada yang full stack. Jadi kan tiap-tiap orang itu ngerjain bagiannya. Jadi bisa diupdate di sini teman-teman gitu. Jadi kalau atasannya mau lihat, oh udah dikerjain apa belum, bisa terupdate. Gitu, Arwin. Terus Oke. ini nambahinnya gimana ya? Kalau udah, Oh, set coba up kita in cari. desktop ini bukan? Kalau ini desktop nih, creating a new file, Arwin. Di sini ada tulisannya kecil ya, Setting. Oh creating a ini. new file. Nah, teman-teman boleh diperhatiin nih, cara membuat
filenya. Nah, Oh, di ini sini tinggal di copy gitu ini ya. untuk iya, untuk new filenya. Kemudian name your file. Nah, boleh dikasih namanya, Arwin. Oh, ini Nah, ini untuk keterangan tambahannya nih. Commit change. Commit change ini bisa untuk merubah. .py. Ini kan Ya, Python. oke. Ini berarti tinggal di Change. itu ya, di copy dari ini. Iya, Dari betul. Ya, kalau sudah Berarti bisa di kalau copy. nambahin kayak file gambar tuh bisa kan? Bisa, bisa juga. Bisa file gambar, bisa file teks, bisa file Bisa musik apapun ya? bisa. Musik kau belum pernah Oh, coba. bentar. Dicoba, dicoba boleh, Arwin. Jadi kalau mau diupload semua filenya gitu dalam bentuk folder ya, bisa disiapin gitu. Nah ini kan kodenya udah ready ya. Di samping kiri tuh biasanya kan kodenya nggak cuman, filenya nggak cuman kode program aja, Oh, ada file analokin ya. gambar dan lain-lain. Nah itu nanti teman-teman bisa menggunakan yang tadi itu. Oke, itu sedikit tutorial tentang GitHub ya, teman-teman ya. Coba sekarang nanti teman-teman bisa dicoba dulu untuk membuat akun GitHub-nya. Boleh di-share screen dulu ya. Di sini tadi sudah ada Arwin, kemudian Dilan, Denis, Naira, Adrian, kemudian Izan, Edsel ya. Silakan teman-teman bisa di-share screen supaya Kak Elsa bisa bantu kalau ada yang bingung ya, boleh disampaikan. Oke, ini sambil Kak Elsa lihat dulu progresnya teman-teman udah sampai mana. Oke, ini untuk punya Dilan sudah pernah membuat akun ya. Jadi di sini sudah ready nih untuk profilnya. Kemudian Dilan bisa mulai untuk membuat repositori. Sepertinya tadi sudah bisa ya repositorinya. Bisa dilanjutkan untuk upload file ya dan juga menambahkan file tuh. Dilan bisa dilanjutkan. Oke, good Dilan. Kalau kayak gini tinggal di apa? Oke, kalau punya Oke, punya Arwin sudah dipindahkan. Nah, kalau sudah bisa disimpan Arwin. Coba scroll ke atas. Ada save-nya nggak? Save commit. Commit change itu di atas. Coba scrolling ke atas lagi. Komik. Terus ke atas lagi. Ini ada. Oke, sudah tersimpan. Bisa kembali ke profile. Cek Komik saya lagi sini. profile. Iya, commit change. Betul, Arwin. Commit change. Itu dikasih keterangan nggak? Kalau nggak, langsung aja di commit change. Diklik lagi commit change, lalu saving. Nah, Oh, ini udah. oke, udah bisa Oke, oke. ya. Oh, Mantap. dibuka. Nah, itu Oh, iya, dia. itu bisa sih. Oke, isinya sudah file Python. Nah, udah ready tuh. Gitu tadi Arwin caranya. Udah bisa ya? Oke, Arwin udah bisa. udah Sip. paham. Udah paham ya? Boleh diupload-upload semua Arwin ke situ. Project yang pernah Arwin buat ya. Oh Kemudian untuk iya. yang masih belum punya akun GitHub ya, boleh dibuat dulu akun GitHub-nya. Ada yang mau bertanya dulu nggak teman-teman? Sebelum mau lanjut lagi nih. Adrian, apakah sudah punya akun GitHub? Denis? Enggak. Buat dulu Adrian. Denis, ada yang mau ditanyakan Denis? Ini Boleh? lagi bikin nggak? Lagi bikin. Oke, Denis. Boleh di-share screen ya. Kalau sudah nanti boleh di-share screen. Naira, apakah sudah bisa bikin GitHub, akun GitHub? Naira, kemudian Edsel, Izan ya. Boleh dibuat dulu akun GitHub-nya, teman-teman. Boleh ditanyakan ya kalau bingung. Untuk linknya ini tadi Kak Elsa udah kirimkan di chat Zoom. Itu ada link menuju GitHub. Nah, Kak Elsa tadi udah kirim mana nih linknya? Oke, Kak Elsa ini ya, kirim lagi. Silakan teman-teman bisa masuk ya, menggunakan akun Google atau email, teman-teman bisa masuk ke sana. Ya, bisa klik sign in kalau udah punya. Kalau belum, kita klik sign up. Bisa langsung dimasukkan aja, enter your email. Kemudian kalau bikin password, teman-teman jangan lupa disimpan atau dihafalkan ya. Biasanya boleh dihafalkan atau disimpan, teman-teman. Supaya nanti kalau mau masuk-masuk lagi lebih gampang ya. Kalau lupa harus verifikasi dulu tuh kayak Arwin tadi ya. Teman-teman bisa diingat-ingat. Oke, kemudian dari tempat siapa lagi ya? Yang mau bertanya siapa nih teman-teman? Ada nggak yang mau tanya? Denis lagi bikin ya. Edsel, Miss, Izan, kalau Naira. nambah gambar itu gimana? Boleh. Arwin. Oke, kalau buat nambah gambar, Arwin bisa klik pada awal repositorinya. Klik lagi di bagian Oh, awal. Nama repositorinya adalah Project Outer Space itu ya. Klik di sini Arwin. Klik di sini ya. Kemudian
Setelah itu, Arwin bisa add file, klik di sini. Arwin bisa klik tanda kecil ini, create Oh, new new file file. atau upload. Nah, upload ya. Biasanya kalau gambar kan upload. Maka Arwin bisa pilih yang Oh, iya sih. upload. Iya, kembali Salah, lagi, salah. pilih yang upload. Klik di sini dan upload file gambarnya gitu, Arwin. Nah, itu. Choose your file. Ya, betul. Choose your file atau drag and drop gitu bisa. Ditarik dari folder ke GitHub. Nah, itu bisa juga tuh Arwin, ditarik gitu. Atau mau dipilih juga bisa. Tinggal di apa? Ya, diklik, kemudian diklik open. Nanti dia akan tersimpan di sana. Oke. Nah, ini Dilan udah bisa membuat Oh, ya repository udah. pertamanya ya. Oke, good Dilan. Udah bisa Arwin? Udah bisa ya? Oke, sip. Lanjut lagi, Dilan, Arwin, Adrian, mana nih Adrian? Sudah bisa? Oh, ini Adrian Eh, sedang mendesain apa ini? Wow, keren. Bikin desain apa nih Adrian? Ada icon apa nih? Bagus. bentar. Oke, lanjut lagi. Denis sudah bisa membuat akunnya, Denis? Sudah ya? Oke, bagus Denis. Kalau sudah, Denis bisa klik di sini untuk membuat repository. Create repository, ya. Kita klik di sini. Kemudian kalau sudah nih, kita tunggu dulu. Nah, udah muncul. Kita beri namanya di sini. Ya, Denis bisa kasih nama repositorinya dengan nama projectnya Denis, boleh ya. Misalnya game shooter, project game shooter boleh atau project Algonova gitu juga bisa. Kemudian kalau sudah nanti bisa ditambahkan deskripsi gitu ya. Nama gamesnya apa bisa ditambahkan deskripsi. Oke. Lalu deskripsinya ini berisi informasi tambahan ya. Game shooter itu game apa? Nah, itu boleh dijelaskan. Atau game shooter ini dibuat menggunakan Python programming, lalu yang terdiri dari beberapa sprite, ada apa saja ya? Ada enemy, player, dan juga ballet gitu. Kemudian selain itu ada informasi tambahan apa lagi boleh dicantumkan. Nah, kalau sudah nanti di scroll ke bawah nih, di sini ada pilihannya nih tuh Denis. Ada public, ini kalau mau public ya, bisa dilihat siapa saja, bisa pilih yang public. Kemudian ada readme, itu bisa off dulu nggak apa-apa. Readme itu adalah file untuk menambahkan informasi tambahannya. Biasanya kalau ada lisensi-lisensi gitu loh. Jadi nanti kalau Denis nih mau buat aplikasi, terus aplikasinya biar bisa di-download orang-orang, itu ada izinnya. Izinnya bisa dikasih di README gitu, lisensinya. Kemudian ada git ignore. Ini biasanya keterangan untuk file Python atau file apa gitu ya. Lalu license ini tidak perlu. Lanjut ke create repository gitu. Oke, good. Dani sudah bisa nih. Naira mana nih? Naira belum kelihatan. Naira, Izan, dan Edsel boleh disampaikan nih sama Kak Oksa. Apakah ada kendala? Boleh disampaikan ya. Progresnya udah sampai mana? Naira, Edsel, dan Izan. Oke, ini sambil Kak Oksa lihat ya progresnya teman-teman. Silakan bisa dibuat repository, kemudian upload filenya. Caranya upload kalau masih bingung boleh disampaikan ya teman-teman ya. Adrian mana nih Adrian? Udah berhasil belum bikin GitHub? Belum. Mana? Bentar. Coba-coba. Ini Kendalanya udah di mana saya nih? udah buka nih. Oke, Loh. kendalanya Oh di iya, iya. mana? Ini. Bisa diklik continue Adrian. Nah, Loh, masuk dulu Adrian. Pakai country-nya Indonesia, create account Adrian. ini apaan? Nah, ini adalah email reference-nya. Jadi kalau ada produk-produk itu update informasinya lewat email. Mau diverifikasi apa enggak? Nggak Kalau usah. udah, oke. Kalau udah verify your account using your email itu nanti. Oh, Ya, ke kita email aku. coba. Ya, pakai email biasanya. Coba kita tunggu Bentar. dulu. Em, Pakai Gmail biasanya ya. Kita tulis Gmail. Adrian masih sering buka email nggak? Sering. hmm, enggak Jarang. sih, jarang. Oke, Kok kita penting-penting coba aja. dulu. Oh iya, boleh dicoba dulu. Nanti kalau di email, ya biasanya yang paling atas tuh verifikasinya. Mana nih? Belum muncul ya. Tunggu dulu.
Atau di spam, barangkali ada di spam. Coba klik di bagian spam, klik more di sini. Adrian bisa klik di more. Nah, ada spam tuh, diklik dulu spamnya. Ada nggak di spam? Oh, nggak ada. Berarti bukan ada di spam. Bisa klik lagi, new inbox, di atas inbox. Coba dipilih lagi di eh, tadi, di GitHub-nya. Oh, Ah, ini baru create account. Oke. Create account lagi, Adrian. Kita klik create account. Lalu bentar. passwordnya bisa dibuat ya. Diingat-ingat, yang mudah diingat-ingat sama Adrian. Bisa diingat-ingat atau disimpan. Biasanya kalau usah diingat-ingat, yang ada di Google itu ada ini ya, password save-nya, savernya bisa pakai itu. Yang penting ingat akun emailnya. Eh, Your country, pilih dulu Indonesia atau mana, Adrian? Negara mana nih, Adrian? Indonesia ya. Udah pilih dulu Indonesia. ini. Oke, sudah bisa, Adrian. Kemudian Kalau verify salah, account kalau lagi. passwordnya salah, aku mungkin typo itu. Oke, ya, Adrian boleh verifikasi lagi nanti kalau passwordnya belum benar. Kemudian, Dennis sudah sampai di mana ini? Oke, sudah berhasil membuat repositori ya, Dennis ya. Good job, Dennis. Kalau sudah kita buat filenya nih, Dennis bisa klik di sini. Creating a new file ya. Klik yang kecil itu, creating a new file. Sudah bisa. Kemudian sekarang, nah kita bisa menyimpan file Python-nya nanti di sini. Namanya bisa dikasih nama nih nanti ya. Jadi Dennis bisa copy dari algo Python, kode programnya nanti di copy di sini, kemudian dikasih nama. Contohnya apa? Shooter.py gitu ya. Nanti bisa disimpan di sini. Shooter.py. Kemudian kode programnya bisa di copy di sini gitu, Dennis. Bisa sambil dibuka algo Python-nya nih punya Denis. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Denis? Untuk cara copy paste-nya atau cara membuat filenya gitu. Mau dicoba dulu sih, Kak. Oke, boleh coba dulu ya, Denis Oh, ya. Nanti kalau ada Makasih banyak, kendala Kak. boleh sampaikan. Iya, sama-sama, Denis. Oke, Denis sudah bisa nih. Kemudian siapa lagi? oh, Oke, Dilan sudah berprogres ya. Sudah bisa simpan filenya belum, Dilan? Coba kita lihat. Simpan file Python-nya sudah ada, file Python-nya. Oh, ini file, oh, HTML, bikin website ya. Oh, GPS Speed Hut ini udah pernah buat ternyata. Wow, keren. Boleh ya, Dilan. Udah pernah buat project loh, HTML ya. Boleh ya. loh, Arwin, boleh ke kamar mandi dulu. Oke. Miss, Kenapa? Adrian ada problem? Boleh. aku kan udah pencet create account kan tadi. Heeh. Terus kenapa Tapi kok tuh? malah jadi kembali lagi yang sebelumnya? Oh, coba-coba kita langsung masuk lagi. Jadi tadi kan udah buat. Nah, sekarang kita login, masukin username sama passwordnya gitu, Adrian. Jadi Oh, tampilannya kan wis. masuk dari awal lagi gitu. Jadi setelah bikin, kita perlu login. Itu tadi kan sign up ya. Nah, kalau udah punya akun, nanti klik di sini nih, Adrian. Itu ada you have account itu, kemudian kita sign in. Nah, kita sign in. Already have an account, kita masukkan username dan passwordnya di sini, Adrian. Oke, dah bisa lanjut ya, Adrian. Oke, good. Dylan sudah bisa membuat Allah, repositorinya, Pak. dikasih nama, kemudian ada informasinya bisa ditulis di deskripsi, lalu ada public atau private Ah, bisa astagfirullahaladzim, dipilih, nunggu ya. lagi, nunggu lagi. Nanti setelah itu bisa diupload file atau mau bikin file juga bisa tuh ya. Dylan bisa disiapkan dulu nama repositorinya, boleh dipisah-pisah nih. Contohnya tadi ada game atau website atau project aplikasi gitu boleh dikasih nama. Oke, good Dylan. Kemudian Arwin masih kamar mandi ya tadi ya. Oke, boleh lanjut lagi. Kemudian yang belum ngabarin nih. Naira gimana kabarnya Naira? Sudah sampai mana progresnya? Naira, Izan, dan Edsel nih. Coba, apakah ada kendala? Naira, Edsel, dan Izan? Coba boleh disampaikan kalau usah di chat Zoom boleh. Naira, Edsel, dan Izan ya. Gak ada, oke. Aman ya, lancar Naira? Sudah lancar ya? Saya sedang bikin repositori, oke mantap Izan.
Ya, good job Izan sudah bisa buat akun dan repositori ya. Nanti kalau ada kendala boleh sampaikan sama kak saya, Izan dan Aira. Untuk Edsel bagaimana nih Edsel? Progresnya sudah sampai di mana Edsel? Boleh disampaikan juga Edsel progresnya. Apakah sudah bisa membuat akun GitHub-nya, ataukah sudah bisa membuat repositori? Atau ada kendala ketika membuat akun? Boleh disampaikan Izan, Edsel ya Edsel. Oke, di chat Zoom boleh ya, soalnya boleh disampaikan di chat Zoom, direct message boleh, di general message juga boleh. Oke, teman-teman, boleh dicoba dulu pembuatan repository dan upload filenya. Nanti kalau sudah, kau usah kasih, nanti kau usah kasih tahu informasi berikutnya, bagaimana cara untuk mencari link ya, untuk upload linknya di Algonova. Oke, Adrian sudah bisa Adrian? Belum. Belum? Coba kita buat Sebentar. repository dulu, Adrian. Oh, oh. Oke, Baik, kita buat bentar. create repository di sini, Adrian. Nah, ini sudah muncul ya. Good, Dylan. Adrian sudah bisa ya. Dylan juga sudah bisa. Kemudian lanjut lagi nih. Kalau punya Adrian create repository, ditambahkan repository name. Namanya apa tadi? Untuk projectnya Adrian yang mau disimpan, boleh kasih nama. Adrian Project, boleh. Adrian Project Hmm, Games. Atau gamenya tadi namanya apa tuh? Adrian boleh sesuaiin. Ada project game shooter, project game maze, lalu apa lagi? Ada Itu project aja. application ya, boleh. Kemudian description-nya, mau ditambahkan apa nih Adrian? Hmm? Description itu berisi informasi tentang project gamenya yang punya Adrian buat gitu. Ada informasi tambahannya nggak? Adrian bisa berikan informasinya di sini. Oke, nah Nggak itu usah kalau kasih udah deskripsi, muncul. nggak apa-apa nggak? Gak Soalnya apa-apa, gak aku apa-apa. nggak ada ide. Oke, oke. Kalau nggak ada, lanjut aja tuh ke create repository ya. Adrian bisa langsung klik di bagian create repository yang warnanya hijau. Udah Hmm. muncul? Ya, klik di situ Adrian. Udah bisa, lanjut lagi. Kita klik di bagian, nah ini udah muncul nih, creating a new file atau uploading ya. Adrian mau upload atau mau membuat file? Mau? Upload Hmm? dulu, mau membuat file Python-nya biar nggak perlu cari-cari, bisa creating a new file. Jadi kita creating a new file, kita buat file Python di sana. Jadi tinggal copy paste aja dari Algo Nova ya, Algo Python. Tinggal copy kodenya, nanti copy kodenya di sini ya, di paste di sini punya Adrian. Lalu dikasih nama di sini Adrian. Nama filenya apa? Contohnya Tapi aku double check dulu gameshooter.py. nggak sih? Boleh, boleh. Mau double check dulu boleh. Adrian boleh double check dulu. Mau double check apa Adrian? Takutnya nggak bisa. Oke, oke. Ya, boleh di copy dulu. Di copy dulu, di running ya, di running kode programnya apakah udah bisa atau belum. Dicoba dulu, Um, Adrian, boleh. aku nggak ada. Oh, ini bisa diklik dulu. Di kayaknya perlu login ulang deh punya Adrian. Ini udah dari tadi atau baru aja nih Adrian, Seminggu bukannya. yang lalu. Oh, kalau dari seminggu yang lalu boleh login, masuk lagi dari awal. Username password, kemudian masukkan ya seperti biasa. Dia loading itu, tunggu dulu aja. Nah, itu masih loading tuh punya Adrian. Nah, please wait, checking for update itu ya. Tunggu dulu aja. Wow, ini Dilan udah pernah bikin project apa nih Dilan? Yang kemarin Dilan ceritakan itu ya, sepertinya. Wow, keren. GitHub page oh ini 0 km/h. Wow, yang Dilan kemarin pernah ceritakan sama Miss itu ya. Oke, bagus Dilan. Boleh nih nanti ya disimpan. Pakai GitHub jadi web server. Oh iya, bagus Dilan. Ya, Dilan bisa pakai GitHub ini untuk buat ya jadi web servernya nih. Oke. Ya, Dilan udah sering pakai GitHub ya, udah familiar nih. Good, Dilan. Boleh disimpan project-projectnya Dilan yang pernah dibuat nih, Dilan boleh disimpan di sini. Ya, kalau buat project-project itu di rumah ya,
Nanti bisa disimpan juga di repository. Nah, kalau disimpan di laptop aja tuh nanti ada ini ya, rawan takutnya kalau kehapus. Bukan kehapus sih, lebih takutnya kalau tiba-tiba laptopnya kenapa-napa gitu kan. Jadi biar tetap ada repository yang online ya, versi online. Oke, bagus Dilan. Ada GPS Speed Hut ini. Hmm, a web-based speedometer ya. Ternyata dia biasanya speedometer that use GPS data to calculate your speed and display it either normally and invert. Oh, oke, good. Ini mending pakai domain sendiri atau pakai subdomain GitHub aja ya. Kalau punya domain sendiri boleh pakai domain sendiri Dilan. Dilan punya nggak domain sendiri? Ada. Boleh pakai domain sendiri kalau sudah punya. Biasanya kalau kita punya domain pakai domainnya Dilan aja gitu. Boleh pakai AI Dilan ya kalau mau tanya-tanya. Bisa pakai Gemini boleh atau ChatGPT kalau mau tanya-tanya. Oke, good. Ini Dilan pakainya udah ada domainnya ya. Cara atur domainnya sudah ada. Oke. Nah, itu bisa di save. Oke, bagus Dilan. Adrian udah bisa belum tadi? Coba kita cek lagi Adrian. Coba-coba. Oh Nah, ini dia. ya, udah bisa tuh. Kita klik di lesson 23 punya Adrian. Kasihan banget. Dua Aku tiga, lupa. 23 shooter. Nah, itu. Kita klik di sana, terus klik lagi di nomor 2. Oke, bentar ya, kalau sambil ngecas. Bentar. Oh, Bentar, bentar. Oke. Baterainya mau habis nih. loh. Oke, sudah. Lanjut lagi. Oh, itu ditunggu dulu aja punya Adrian. Karena udah lama nggak dibuka. Jadi kayak gitu. Tunggu dulu aja tuh. Nah, dia nanti akan muncul di sebelah kiri file Python-nya. Masih loading nggak? Masih. Oh, sudah. Kalau sudah, nah di sini Adrian bisa copy kodenya atau di play dulu, dicek dulu. Udah bisa play belum? Kita running hasilnya. Kalau udah muncul, baru kita copy kodenya. Oke. Itu punya Dilan, aplikasinya, web servernya udah, GitHub-nya itu udah sering dipakai ya Dilan. Webnya udah sering dipakai nih Dilan. Bagus nih. Boleh tuh. Baru hari ini bikin. Oh, baru hari ini ternyata. Oh, bagus, Dylan. Cepat beradaptasi berarti, Dylan. Oke. Lagi research cara pakainya. Oke, Kosong. ya, Dylan. Ternyata baru pertama ini ya, tapi sudah lancar, Dylan. Keren, bagus. Kalau sudah lancar menurut Kosong. Dylan, boleh lanjutkan lagi. Oh, kenapa? Miss, Ya, terminalnya Adrian. kosong. Oh, terminalnya kosong. Coba ditunggu dulu. Diklik silang dulu. Di sini ada tanda silang, diklik dulu punya Adrian. Eh, Klik oh, silang. Mm-mm. Terus kita play lagi. Mbak ini gak expired kan? Enggak expired. Enggak, ini susu. Oh, kirain kodenya. Kodenya nggak expired ya. Kodenya nggak ada expired. Biasanya expirednya tuh karena ada ininya apa? Library-nya yang berbeda versi gitu. Jadi harus diupdate dulu sama versi yang terbaru gitu. Nggak bisa, bentar. Hang Belum bisa, belum belum muncul. Mungkin bisa dicek dari file gambarnya punya Adrian ya. Atau boleh upload selain yang ini boleh ya. Dia punya Adrian bisa kembali dulu. Nggak harus yang shooter game, bisa mesh game atau ada aplikasi yang dulu pernah dibuat sama Adrian. Itu juga boleh. Bebas ya Adrian. Yang penting bikin bikin repository terus bikin file gitu. File Python ya. Ini nggak ada yang selesai deh selain yang ini. Kalau ini kan kayak hampir selesai. Ya, ini kenapa nih punya Adrian waktu itu sepertinya udah bisa muncul ya? Udah Hmm. bisa kan? Iya, berarti langsung copy aja nggak sih Adrian? Mungkin ini dia ada problemnya untuk runningnya Oh iya. masih error.
Bisa langsung di Oh, copy. Oh iya. Ini Arwin udah kembali lagi belum, Arwin? Sudah kembali lagi? Belum kembali. Masih AFK. Oke ya, udah ditunggu dulu aja. aku share Kemudian, screen-nya pause dulu. oke, ya Adrian. Nanti kalau sudah bisa di copy ya, Adrian ya. Pindahin ke GitHub kayak tadi tuh. Nggak Lanjut bisa. lagi. Next, Dennis sudah bisa? Oke, Dia Dennis hijau di sudah bisa sini. bikin file Python-nya ya, Dennis ya. Kalau sudah bisa, Dennis bisa lanjut lagi untuk membuat repositori lainnya. Nah, kemudian teman-teman ya, boleh kalau sudah selesai untuk membuat repositori dan juga upload filenya, langkah selanjutnya adalah mengirimkan ke Algo Python. Nah, sepertinya itu di Algo Python tadi di lesson hari ini teman-teman, itu ada tempat untuk save linknya nggak? Coba boleh dibuka dulu di lesson 29. Lesson 29 ini kalau saya coba bantu cek dulu ya. Lesson 29 itu teman-teman diminta untuk mengumpulkan link. Ya, kita submit link. Nah, link yang dikirim itu apa? Link berupa repository. Link repository atau link file yang teman-teman upload tadi dari GitHub. Jadi nanti langsung kalau diklik dia akan muncul ya, langsung diarahkan ke repository teman-teman. Ya, repository atau file yang sudah teman-teman buat tadi gitu. Nah, cara untuk dapat linknya teman-teman bisa coba nih Kak Ausa cek dulu ya lesson 29. Seingat Kak Ausa itu ada tempat untuk mengirim filenya, link filenya gitu. Coba Kak Ausa cek dulu. Oh iya betul. Nah ini teman-teman. Unggah gambar repositori pertama Anda ke GitHub. Tuh dia. Dia ada perintahnya teman-teman. Coba ya Kak Ausa share screen ya. Teman-teman bisa dicek juga di Algo Python lesson 29. Nah, teman-teman wajib untuk mengumpulkan ya, submit untuk projectnya nih. Nah, di sini. Oke, ya, coba. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi untuk lesson 29 teman-teman, itu nanti ada tempat untuk mengumpulkan sebuah repository GitHub yang sudah teman-teman buat tadi. Ya, itu bisa dikumpulkan dalam bentuk link bisa atau dalam bentuk file screenshot ya, file gambar screenshot gitu juga bisa. Teman-teman bisa untuk menambahkan gambar ataupun menambahkan link di sini. Kalau link bisa langsung klik aja di sini sepertinya bisa. Atau klik di sini teman-teman. Nah, ini tanda plus untuk upload file ya, upload file. Bisa diklik pada tanda plus. Nah, itu untuk nomor satu. Coba kita tes dulu ya. Oh iya, udah bisa. Nih nanti kalau linknya teman-teman, cara dapat linknya dari mana? Caranya teman-teman bisa buka GitHub-nya lagi, kemudian bisa diklik salah satu repository yang teman-teman sudah buat tadi. Contohnya, Kak Oksa pilih apa ya, custom merchant ini ya. Contohnya teman-teman tadi sudah bikin project game gitu ya, project game Dilan atau project game Naira gitu tadi. Nah, kalau sudah diupload seperti ini, teman-teman bisa dapatkan linknya dari sini. Nah, coba mana ya? Biasanya ada nih, coba kita cek dulu. Nah, contohnya kayak gini dulu deh. Kalau nggak nemu nanti kita bisa pakai link yang ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa juga. Bisa pakai itu atau oke, ini ada copy pad ya. Kalau copy pad bentuknya kayak gimana nih? Coba kita cek dulu. Kalau copy pad bentuknya sepertinya link atau pad ya? Oh iya, hanya pad aja. Kalau gitu kita pakai link yang di atas saja nih teman-teman ya. Kalau udah pilih salah satu, teman-teman bisa klik aja linknya di sini. Klik ya, di copy, kemudian dipindahkan ke sini. Nah, kita Ctrl V ya, Ctrl copy dan Ctrl paste, lalu kita upload. Nah, udah tuh teman-teman, linknya akan tersimpan. Jadi kalau diklik, dia akan langsung diarahkan ke repository teman-teman, ya, ke file yang teman-teman upload tadi, gitu. Jadi langsung di copy dari atas sini bisa ya teman-teman ya, biar nggak ribet. Nah, atau mau screenshot juga boleh ya. Kalau mau screenshot teman-teman bisa gunakan snipping tool bisa. Kalau di Windows ada snipping tool ya untuk screenshot per bagian gitu. Kemudian kalau sudah diupload ya sudah di screenshot bisa diklik tanda plus lalu kita cari gambarnya lalu di
submit. Nah, ini diklik jawab. Kalau sudah diklik jawab, berhasil lanjut ke nomor 2. Nah, kalau sudah di nomor 2, oh ini udah selesai nih. Nomor 2, 3, dan 4 ini sepertinya hanya sebuah evaluasi aja ya. Jadi teman-teman bisa kumpulkan berupa link ataupun berupa screenshot di sini. Nah, ini wajib ya teman-teman ya. Yang sudah submit siapa aja nanti boleh bilang sama Kak Oksa. Yang ada kendala boleh disampaikan juga ya screenshotnya. Silakan teman-teman bisa upload di lesson 29. Oke, nah ini juga ada sedikit dokumen yang bisa teman-teman buka, bisa dipelajari terkait dengan GitHub ya, pengantar GitHub yang tadi sudah kita praktikkan cara pembuatan akunnya, cara pembuatan repositorinya, kemudian cara copy, cara membuat file, dan lain-lain. Nah, ini ada sedikit file untuk referensi kalau teman-teman mau baca-baca lagi bisa di sini ya. Nah, ini bisa diklik ke samping kanan. Ini cara pembuatan akun. Tadi sudah kita praktikkan ya, teman-teman ya. Caranya kita masukkan username, password, lalu gunakan email. Nah, setelah itu verifikasi. Nah, kalau udah berhasil, kita masuk ke beranda. Kita buat profile. Nah, make new repository. Tadi sudah buat ya repositorinya di sini. Boleh dibuat profilnya. Mau pakai foto profile sendiri bisa ya, teman-teman ya. Lalu ada bio. Kemudian setelah itu kita buat repository pertama. Nah, di sini teman-teman. Nanti kalau sudah bikin repository ya, dia akan muncul pada profile teman-teman. Lalu di copy aja tuh linknya ya. Kita copy linknya dan kita kumpulkan pada lesson hari ini di lesson 29 di nomor 2 dan nomor 1 gitu. Nah, ini dia. Lesson 29 nomor 1. Oke. Nah, ini diklik di nomor 1, kemudian nomor 1 lagi. Nah, copy linknya di sini tadi. Caranya kita copy linknya di sini, lalu dipindahkan di Algonova, di copy di sini. Dah, terus diupload. Dah, kalau itu dah, kalau diklik jawab. Oke, kalau sudah teman-teman bisa dicentang sini ya. Bisa dicentang juga itu, teman-teman ya. Oke, nah ini cara mengerjakan, cara mengumpulkannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, boleh disampaikan, teman-teman. Atau stop share lagi ya. Oke, Arwin, Dilan, Adrian, Dennis, Naira, Edsel, Izan ya. Arwin, oke, boleh dilanjut lagi, teman-teman. Udah bisa atau belum? Boleh disampaikan. Arwin, sudah bisa Arwin? Di copy linknya ya, kita copy linknya ke sini ya Arwin. Kemudian setelah itu kita submit ya, kita klik mau berupa screenshot boleh ya, tanggapan layar boleh atau link aja juga boleh. Kalau link langsung di copy aja di sini. Nah, ini bisa di close dulu Arwin. Klik tanda putih itu untuk close. Kemudian setelah itu di copy linknya di sini tuh Arwin. Nggak bisa. Ya. Kembali ke Itu di Google. copy akun GitHub apa apa, Kak? Oh Tadi iya, lupa aku. yang di copy tadi langsung ketika Arwin membuka repositori dari Google Chrome. Nah, link yang di atas itu langsung di copy aja. Nah, contohnya tadi Arwin, kita buka repositori Arwin. Yang mana itu? Yang ini ya. Nah, ini kalau sudah dapat linknya bisa di copy di sini Arwin. Langsung copy aja di atas. Nah, itu diklik sekali, ya boleh. Kemudian kita Ctrl C untuk copy. Dah, kalau sudah di copy, lanjut lagi ke algoritmika di lesson nomor 1 tadi ya. Oke, kita Ctrl V, ya kita submit. Nah, ini klik tanda silang dulu. Oke, lalu kita, oke, sudah berhasil tersubmit. Lalu kita jawab. Ya, berhasil. Oke, good. Arwin sudah berhasil. Yay. Ya, seperti itu Arwin caranya. Sudah berhasil ya Oh, Arwin dia ya. gini doang ya, Kak? Iya, gitu doang. Kalau sudah, Arwin bisa lanjut untuk explore GitHub ya. Boleh cari-cari project, boleh Arwin ya. Boleh cari-cari project atau follow-followan ya. Teman-teman boleh share share akunnya di chat Zoom. Kita follow-followan nanti ya, follow-followan akun GitHub teman-teman ini. Kausa kayaknya dulu pernah follow-followan tapi belum sama student-student ini.
teman-temannya Kak Oksa ini seperti Follow-follow itu apa? pencet, emang ada Oh pencet itu iya, ya, kalau tombol follow-followan, follow. ya follow-followan nanti ada, sepertinya ada following dan followers itu. Nanti kalau ada notifikasi juga, nanti bisa di accept gitu. Nah, nanti akan muncul follow, kemudian ada keterangan juga followers ya, followers dan following nanti akan muncul tuh di sana Arwin. Kalau mau di follow back, nah itu kan ada tulisannya follow back gitu. Oke, Udah aku ini update lagi. iya boleh tuh. Ini Kausa kayaknya dulu follow-follownya sama teman-teman Kausa doang ini yang pernah bikin project. Oke, teman-teman kalau mau follow-followan ya boleh di-share Cara linknya. nyari itu apa itu data seseorang gimana ya kok gini ya aku ya? Cari data seseorang atau cari apa? Cari apa, Arwin? Boleh. Enggak, nggak explore punyanya orang gitu. Kok Oh, mau update cari terus punya ya? orang. Oh iya, kita klik di atas aja, Arwin. Scroll ke atas, Oh kemudian, ini. nah, kita pilih tuh. Mau ditulis apa? Arwin bisa tulis keywordnya di sini. Cari siapa? Atau cari project apa? Ya, project aplikasi apa? Nah, boleh ditulis nama projectnya. Atau mau tentang games ya, game. Nah, dia Oh ini muncul. udah. Iya, ada repository, kemudian ini ada bahasa-bahasanya, language-nya, ada HTML, JavaScript, Python, Java ya, CSS. Tuh, Oh kalau iya suka iya. ada Jupyter Notebook, ini sama dengan Python ya, Jupyter Notebook itu. Kemudian PHP, terus ada C++, ada R juga. Kalau ada yang tahu Ruby, ada yang tahu Ruby, ada yang Kalau Python itu nggak bisa 3D ya kayaknya ya. Atau kalau C++ 3D. ya. Kalau 3D bisa sebenarnya, Arwin. 3D itu bisa, tapi masih yang nggak terlalu ini ya, menarik gitu. Ya, bisa itu. Kalau game itu kan itu kan pemainnya C++ ya dari dulu. Iya, betul. Jadi kalau 3D games itu bisa kombinasiin dari beberapa bahasa pemrograman, Arwin. Betul. Jadi biasanya kalau project games gitu, ya project nggak harus game sih, kayak project-project apapun gitu, biasanya bahasa pemrogramannya akan beragam gitu. Nggak hanya satu aja. Jadi ada beberapa, misalnya Python ini untuk algoritmikanya gitu, untuk algoritmanya. Kemudian untuk pembuatan tampilannya ya, kalau website berarti CSS-nya ya atau HTML-nya tadi untuk basicnya. Nah, itu bisa. Jadi kita campur ya, kita kombinasikan. Oke, lanjut lagi. Dylan udah bisa ya? Oke, good. Ini ada YML, kemudian ada README dan juga HTML ya. Good, Dylan. Lalu boleh ditambah lagi tuh, Dylan. Oke. Wow, keren, Dylan. Oh, ini sudah bisa jalan ya untuk tampilannya. Kok aku Lanjut nggak muncul lagi. kodenya ya? Padahal aku udah Kodenya. ini mirip Oke, coba diklik dulu. Mana yang mau Arwin ini buka? Python. Ya, kita Nah, klik lagi. Kliknya di sini Arwin. Nama filenya. Contohnya Project Based Learning, Python, TensorFlow. ah, Ini ada TensorFlow. Itu TensorFlow adalah library untuk oh machine di learning. atas saya tahu. Iya. Nah, ini dia. Itu ada GitHub, VS Code, audio. Itu nama folder-foldernya yang dibuat oleh pembuatnya. Yang namanya siapa Oh tuh? Maxim ini ya, pembuatnya Maxim. ini Nah, apa ya gitu. kok kodenya kayak gini? Nah, itu ada file Python. Di sini ada keterangannya nih. Ini Python. Kalau kayak gini adalah keterangan. Jadi ada petik tiga gitu argumen. Nah, argumen tuh biasanya berisi keterangannya, Arwin. Karena yang baca kan nggak hanya dia ya, jadi dia kasih keterangan nih biar pembacanya nih Arwin biar paham gitu. Oh ini ternyata untuk calculate grid, kemudian circle distance bla bla bla. Oh Nah ini itu. nggak harus di copy buat codingan ya? Iya, jadi dia file Oh Pythonnya berarti nih. ini bukan Mm-mm. codingan sih. Codingan. Ini codingan. Ini file Python. Ada Oh, keterangan .py. Nah, ini ada if, ada condition ya, if else, lalu ada def. Def itu untuk membuat sebuah fungsi, seperti kalau Arwin bikin fungsi ya. Terus pakai modul math deh sepertinya. Ini terkait dengan matematika. Karena ada perhitungannya ya, jadi pakai oh, modul math. Terus ada
library banyak banget teman-teman ya yang untuk pembuatan project. Kalau ini terkait sama statistika gitu, ada math ya. Kalau dulu kalau saya sering pakainya tuh yang buat machine learning gitu ya, scikit-learn. Kalau teman-teman tahu ada library scikit-learn. Terus ada NumPy, Pandas. Nah, kalau yang udah pernah pakai itu pasti sering tuh belajar data science, data analis. Nah, itu pakainya Pandas, NumPy, Scikit-learn, machine learning, terus TensorFlow. Terus ada Keras juga. Keras itu buatannya Facebook itu, teman-teman. Jadi dia bikin machine learning dari Keras. Oke, Adrian sudah berhasil belum? Coba. Udah disubmit di platform? Oke, kita copy linknya. Sudah berhasil ya. Good job, Adrian. Kita copy linknya ini di dalam, ya. Kita copy. Lalu kita paste di lesson 29, Adrian. Kita copy ya. Kemudian masukkan di lesson 29. Oke, udah bisa. Nah, good job, Adrian. Kita kembali dulu ya. Algoritmikanya diperbesar dulu nih, Adrian. Kemudian kita back to lesson 29. Ya, kita scroll down. Oke, sudah bisa. Kita scroll ke 29 ya. Kita klik Adrian. Kita klik di sini. Kemudian nomor satu. Ya, kita buka. Lalu kita paste linknya di sini ya, Adrian. Bisa di close dulu. Ya, close. Close. Kemudian kita paste. Dan diklik tanda plus. Di paste dulu ya. Paste. Dah, ini udah di paste. Control V ya. Oke, kalau sudah kita submit yang warna kuning ini diklik dulu, kita upload ya, kita upload lalu kita jawab. Nah, kalau udah kuning nanti berarti sudah tersubmit tuh Adrian. Oke, good job Adrian. Mantap. Nah, sudah berhasil nih Adrian. Dennis, apakah sudah berhasil submit? Dennis, apakah sudah berhasil submit? Coba Dennis, boleh submit dulu Dennis. Ya, teman-teman coba boleh submit dulu yang masih belum coba kau usah cek dulu ya. Teman-teman yang masih terkendala siapa aja nih? Ya, boleh diklik yang warna kuning itu teman-teman ya. Jawab itu kalau sudah tersubmit biasanya warnanya kuning gitu. Oke, kita lihat dulu progresnya. Yang masih ada kendala boleh disampaikan ya sambil menunggu yang masih belum berhasil untuk submit nih teman-teman ya. Teman-teman silahkan explore di GitHub. Itu bisa digunakan untuk belajar juga teman-teman ya. Untuk mencari progres dari teman-teman itu bisa di sana. Oke, yang sudah berhasil submit ada Adrian dan Arwin. Ini teman-teman belum disubmit nih. Yuk submit dulu Dylan. Abbas juga belum hadir ya hari ini ya. Kemudian Edsel, Naira, Jeremy, Ken juga belum ya, belum ada. Kemudian, oke, kalau sudah nanti teman-teman silahkan bisa oh iya, Denis sudah berhasil ya, Denis ya. Oke, good. Silahkan bisa disubmit dulu teman-teman. Oke, oh belum. Baru ada dua, Adrian sama Arwin. Ya, cara submitnya teman-teman bisa pakai Google Chrome ya, bisa pakai Google Chrome. Kalau mau lebih mudah, bisa pakai Google Chrome. Nggak harus Algo Python. Loginnya username nih Dilan. Username-nya yang depan itu. Akunnya Dilan yang depan. Username-nya apa nih? Coba kalau saya bantu jawab. Oh, Dilan yang Sahangga Mua itu yang untuk username-nya. Udah bisa ya? Oke, good. Dilan masuk ke lesson 29, lalu ke nomor 1. Ya, ini ada dokumen. Kalau Dilan nanti mau baca-baca bisa diklik di sini. Itu tadi ada ikhtisari dari hal yang sudah dipraktekkan kita di kelas ya. Kemudian untuk submit di nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 hanya evaluasi, boleh dijawab juga nantinya. Ya, kita copy linknya, kemudian kita paste di sini nanti Dilan. Nah, setelah di paste, nanti Dilan bisa di-upload ya. Ini bisa di close gitu. Lalu kita submit.
Itu masukin file-filenya aja, Kak. Oh iya, kalau untuk Dilan tadi, iya, tadi kan kita sudah masukin file-filenya aja. Jadi tinggal copy repositorinya yang Dilan udah pernah buat nih. Tadi ada repositori apa nih hari ini? Ada repositorinya ya, bisa diklik. Nah, boleh tuh Dilan. Repository name, oke, buat Pygame. Nah, seperti itu. Lalu description, lalu langsung di create repository bisa. Ya, langsung di create repository. Kemudian setelah itu kita buat file, bisa ya file, atau mau upload juga bisa. Mau upload boleh. Nah, setelah itu nanti kita share linknya di sana. Gitu ya, Dilan ya. Oke, teman-teman. Nanti silakan teman-teman bisa di-submit ya untuk lesson hari ini. Dan jangan lupa teman-teman ya, nanti bisa dibuat dulu repositorinya yang masih belum selesai repositorinya. Oke, kita sambil diskusi dulu sambil menutup lesson hari ini ya. Coba diskusinya dimulai dari siapa dulu nih? Hari ini tadi kita udah belajar apa aja, terus teman-teman boleh sampaikan gitu ya. Dimulai dari Adrian. Coba Adrian, boleh dibantu explain nih, jelaskan nih. Hari ini tadi kita udah belajar tentang apa aja sih Adrian? Coba boleh dijelasin dikit Adrian. Boleh nyalakan dulu audionya. Audionya masih belum menyala nih Adrian. Oke. Halo, halo Adrian. Ya. Halo. Oke, oke. Boleh dijelaskan dulu dikit nih Adrian tadi udah belajar tentang apa aja sih hari ini? Ah, Hmm? aduh, Belajar kalau caranya bingung nih. untuk membuat repository Git GitHub ya. Hmm, Repository GitHub ya. Itu tadi yang sudah dipelajari sama Adrian hari ini. Jadi gunanya ya, GitHub itu buat apa sih, Adrian? Gunanya GitHub itu hmm, buat apa? nge-share kode Untuk mungkin. nge-share, iya, nge-share codingan ya, betul. Selain itu, digunakan buat apa lagi, Adrian? Untuk Apalagi ya, menyimpan, menyimpan file, nyimpan file. ya, sharing kode, lalu untuk apa lagi? Untuk belajar juga bisa ya, Adrian bisa Hmm, belajar juga dari GitHub. Oke, ya, ada yang mau ditanyakan nggak, Adrian? Kendalanya tadi di mana? Ada yang mau disampaikan? enggak sih. Nggak ada. Oke, ya udah, nanti boleh dilanjut lagi ya, Adrian ya. Hmm, Mantap. Oke, terima kasih ya, Adrian. Lanjut lagi ke Arwin. Arwin, hari ini tadi kita udah belajar apa aja, Arwin? Coba boleh dijelaskan nih, Arwin. Bikin akun GitHub. Ya, yang pertama bikin akun Nah, GitHub. terus Kemudian, cara bikin file, oke, bikin rep, file. repi apa tadi? Lupa aku. Oke, bikin file yang tadi ya, ada repositorinya. Kita harus Ya, apa tadi? Lupa aku iya. namanya. Oke, terus selanjutnya apa lagi, Arwin? Selain membuat file repository, kita bisa Terus membuat cara file, iya. gambar. Oke, membuat file Python. Setelah itu apa lagi, Arwin? Terus bisa mengeksplor project orang lain. Oke, betul. Mengeksplor proyek orang lain ya sebagai bahan belajar ya, sumber belajar. Kemudian fungsinya GitHub ini untuk apa lagi nih, Arwin? Selain sebagai sumber Menyimpan belajar. project kita. Oke, Menyimpan project menyimpan kita. proyek kita. Codingan-codingan kita. Kenapa kita perlu menyimpannya di GitHub juga? Padahal di laptopnya Arwin udah ada. Mungkin Hmm? biar nggak berantakan ya kali ya. Oke, Terus biar nggak berantakan nih. Terus, eh, diakses dengan lebih mudah. oke, bisa diakses di Kan mana ada aja ini ya. ada filenya kan beda-beda nih. Hmm, Terus betul. ada gambar, terus ada Ya. Bisa codingannya diakses gitu. dari laptop mana aja bisa ya, Arwin ya, dari Ya, komputer sekolah. tanpa buka-buka Nah, apa itu memory drive iya, ini betul. yang mana gitu. Oke, mantap Arwin. Ada lagi Arwin tambahannya? Sepertinya itu saja. Sepertinya itu aja ya. Oke, good job Ya. Arwin. Sudah bisa membuat Oke, Kak. akun GitHub-nya dengan lancar. Ya, oke. Lanjut lagi yang Terima kasih, ketiga. Kak. Iya, terima kasih kembali Arwin. Dari Denis nih. Denis, coba Denis boleh dibantu sampaikan sama Kak Oksa nih. Hari ini tadi kita udah belajar apa aja nih yang udah Denis pelajari gitu. Coba boleh dinyalakan mic-nya ya. Eh,
Oke. Kali pakai GitHub kali Kak. Ya, betul. Saat Denis membuat sebuah akun GitHub tadi, apakah ada kendala? Nggak ada, cuman Gak ada. untuk pertama Cuman, kali belum paham aja sih. Masa kayak apa cara ya tau lah kayak cara upload. Cuman sana ya, bisa gampang dimengerti lah. oke. Untuk akunnya karena mungkin tampilannya masih kompleks ya, jadinya Nah iya iya. masih baru juga ya. Oke, tapi langsung Denis langsung bisa mengikuti ya untungnya tadi ya. Hmm. Oke. Kemudian kegunaan GitHub ini tadi gunanya buat apa sih Denis? Coba. Tadi apa ya, gunanya Hmm? buat ini juga ya, apa Buat storage buat kalau kita nyimpen nyimpen bahan-bahan codingan juga ya. Oke, betul. Jadi kalau Denis punya file-file codingan gitu, bisa disimpan di sini ya. Kenapa perlu disimpan di sini nih, Denis? Padahal Denis sudah punya di laptop. Kenapa itu? Tujuannya buat apa sih? Kenapa ya? Kenapa kita perlu GitHub gitu? Padahal udah punya akun, udah punya algo Python gitu ya. Tapi kita masih perlu GitHub nih. Kenapa tuh? Menurut Denis sendiri, kenapa? Kenapa tuh? Misalnya, kalau Denis nih ya, laptopnya di rumah. Terus Denis mau buka projectnya di sekolah. Misalnya seperti itu. Atau bahkan Denis cuman bawa handphone aja ya, nggak bawa laptop. Nah, contohnya seperti itu. Nah, gimana cara nunjukin projectnya Denis gitu, padahal cuman bawa HP doang. Nah, caranya Denis bisa pakai GitHub. Jadi tetap bisa diakses by online gitu dari Google. Denis bisa Oke. masukkan akun. Langsung diklik aja tuh link profilnya Denis nanti akan bisa kita akses dari handphone gitu, Denis. Oke. Ya, itu contoh cara kemudahannya GitHub. Selain itu, Denis juga bisa sebagai sumber bahan belajar juga loh ya. Denis bisa belajar dari GitHub itu kalau mau cari contoh-contoh project ya, cari referensi, bisa juga Denis. Nanti boleh dieksplor ya. Tadi udah explore belum Denis? Udah sedikit sedikit sih. Udah Ini juga explore. tombol-tombolnya juga. Oke, mantap. Nah, gitu Denis. Jadi banyak sekali kegunaan dari GitHub itu. Oke, good job Denis. Ya. Terima kasih, Oh, nah, masih Denis. Kak. Oke, selanjutnya dari Dilan nih. Coba, Dilan. Boleh disampaikan, Dilan. Tadi hari ini kita udah belajar apa aja sih, Dilan? Coba boleh disampaikan nih, Dilan. Boleh dinyalakan mikrofonnya, Dilan. Belum kedengeran nih suaranya. Oke, Dilan. Apakah ada kendala sama mikrofonnya? Coba kita tes dulu. Tes suaranya, Dilan. Belum kedengeran? Oke, ini Dilan. Oh, keluarga lagi di sebelah, Kak. Oh iya, malu. Oh iya, iya, iya. Nggak apa-apa, Dilan. Boleh disampaikan di chat Zoom, Dilan, ya. Dilan, boleh di chat Zoom, ya. Tadi hari ini kita udah belajar apa aja, terus kegunaan GitHub menurut Dilan tuh benefitnya buat apa aja sih, gitu. Dilan boleh sampaikan, ya. Oke, siapa lagi yang mau on mic, teman-teman? Oh, ini ada Ken. Oh, Kak Elsa ternyata baru tahu ternyata ada Ken nih. Sejak kapan tadi Ken masuknya? Oh, baru aja sepertinya. Halo, halo, Ken. Ken baru aja join nih ternyata. Oke, nggak apa-apa. Ken tadi ada kegiatan ya. Halo, gimana kabarnya Ken? Tadi ada kegiatan apa nih sebelum ini? Ketiduran. Oke, no problem, Ken. Jadi hari ini tadi kita belajar caranya bikin GitHub, terus bikin akunnya, bikin repository. Nah, linknya nanti diupload di lesson 29 gitu intinya, Ken, ya. Terus nanti kalau Ken perlu recording, nanti kalau saya kirimkan ya untuk recordingnya. Atau nanti biasanya akan dihubungi oleh CS untuk tambahan kelas pengganti gitu ya, Ken ya. Karena Ken ketiduran, nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih Ken udah tetap join loh padahal udah mepet ya. Thank you Ken. Nah, ini udah ada jawaban dari Dilan nih. Cara pembuatan repositori. Ya, betul banget. Jadi tadi ada cara pembuatan repositorinya. Kemudian kegunaannya banyak sekali ya, teman-teman ya. Kalau saya rangkum dikit nih. Jadi hari ini tadi kita menggunakan GitHub ya sebagai platform untuk menyimpan project teman-teman yang sudah pernah dibuat. Kemudian setelah itu kita buat ya, kita upload semuanya. Nah, teman-teman bisa saling sharing kodenya, kemudian bisa digunakan sebagai portofolio. Nah, ini kegunaan lainnya ya, teman-teman bisa jadikan
platform GitHub ini sebagai bahan untuk belajar dan juga sekaligus portofolio teman-teman. Jadi nantinya ketika teman-teman suatu saat lagi nih ya, 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi ingin membuka proyek-proyek teman-teman yang sudah pernah dibuat di tahun-tahun sebelumnya, nah teman-teman bisa buka melalui GitHub gitu. Nantinya bisa dilampirkan saat teman-teman mau mendaftar beasiswa, mendaftar kuliah, mendaftar kerja, dan lain-lain. Seperti itu. Oh, ini ada tambahannya. Itu apa ya? Di taskbarku ada titik hitam, tapi bukan dead pixel karena kursor masih nyala. Oh, kenapa itu? Ada titik hitam. Wah, itu kenapa tuh, Dilan? Kenapa nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini sepertinya ada titik hitam gitu di kursornya. Apa ada tanda titik mungkin coretan, Dilan? Ada coretan mungkin ya? Coba kau delete dulu. All clear drawing udah hilang belum? Coba. Virus kah? Oh, mungkin. Oh, itu tadi mungkin coretan. Iya, benar coretan. Oh, ternyata coretan. Oke deh, ya udah teman-teman ya. Oke Dilan ya, teman-teman semua terima kasih banyak udah hadir di lesson hari ini ya. Kita akan lanjut lagi, kita ketemu lagi di minggu depan ya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jangan lupa istirahat, makan, terus istirahat nanti besok kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Bye, Denis, Edsel, Ya, Izan, terima kasih Ken, banyak Kak. Arwin. Oke, Makasih terima banyak, kasih Kak. kembali Adrian, Makasih Dylan, Kak. Naira. Terima kasih kembali teman-teman. Kita tutup ya. Bye. Makasih juga Ada, Dylan. Oke, bye Adrian. Terima kasih Naira, kok Izan. nggak belum live? Kita tutup ya.